Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir, wa man lam yaskurin nas lam yashkurillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar SD Irada, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersama dalam kaidah kajian indah SD Irada. Kita awali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat serta rahmat dan hidayahnya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini di akhir tahun 1442 Hijriah, kita semua tentu masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, serta nikmat umur yang panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka secara online melalui kajian kaidah, yaitu kajian indah SD Irada, tentu dalam rangka untuk bermuhasabah sepanjang perjalanan hidup kita sampai di usia kita sekarang ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semata-mata adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta untuk mengabdi kepada sesama makhluk, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Oleh karena itu, para pemirsa, khususnya keluarga besar SD Irada dan segenap kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayatnya yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah yang telah kami sebutkan tadi, yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya secara umum Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan makhluknya, ya termasuk kita dari bangsa manusia, dan termasuk Allah menciptakan bangsa jin, semuanya bertujuan yaitu untuk beribadah, untuk mengabdi, serta untuk mentaati, yaitu seruan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya menjauhi segala larangannya. Karena itulah tujuan kita sebagai makhluknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan illa liya'budullah, artinya tidak aku ciptakan jin ataupun manusia
kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk taat kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan Allah menjelaskan dalam ayatnya mukhlisina lahuddin, bahwa kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Di dalam ayat ini disebutkan mukhlisin karena kita sebagai kaum beriman tentu ada tingkatan-tingkatan untuk mencapai sebagai orang yang mukhlis, bahkan sebagai orang yang mukhlas, yaitu sebagaimana para nabi, kekasih dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam ayat ini kita disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang mukhlis. Artinya hamba yang mukhlis itu adalah hamba yang belajar untuk ikhlas, yang senantiasa belajar untuk ikhlas, bahkan bersabar, terutama menjalani kehidupan kita di dunia saat ini. Sehingga patutlah mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mematuhi ataupun berada pada jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dinul qayyimah. Artinya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar lurus. Artinya sesuai dengan garis, sesuai dengan rule, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat berikutnya, yaitu dengan mengatakan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus ini adalah didasari dengan dua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, yaitu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, yaitu yang pertama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendirikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sholat, serta yang kedua yaitu menunaikan kewajiban zakat. Dan apabila kita perhatikan para pemirsa, khususnya keluarga besar SD Irada, Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan sholat selalu bergandeng dengan zakat, di mana ini memiliki makna yang begitu dalam. Para kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan bahwa kewajiban hidup kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama untuk beribadah ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua yaitu juga mengabdi kepada sesama manusia. Sehingga Allah menyebutkan wa yuqimus shalah, artinya Allah mengatur pengabdian manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala secara garis vertikal, yaitu hablum minallah. Dan yang kedua wa yu'tuz zakah, yaitu menunaikan kewajiban zakat, tentu sebagai bentuk pengabdian manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu secara sosial ataupun yang disebut dengan ibadah secara horizontal, yaitu hablum minan nas. Kemudian ditutup ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu artinya bahwa kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah menunaikan kewajiban-kewajiban itu, itulah yang sebenarnya hakikat dari kehidupan kita, hakikat daripada tujuan kita, yaitu semata-mata berbuat karena
Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mengharap ridho serta nikmat-nikmat yang lebih besar sebagaimana nikmat kehidupan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukminin, yaitu nikmat ridho dan surganya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Selain Allah menciptakan kita sebagai makhluknya di dunia ini untuk mengabdi, di mana pengabdian ini tentu sangat berarti para hadirin semuanya dan hadirat. Ibarat kita dalam keseharian kita hidup ini yang terhitung 24 jam, tentu saja dengan segala aktivitas yang kita tunaikan, dengan segala aktivitas yang kita kerjakan, bahwa semuanya itu kembali kepada diri kita. Apakah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, yaitu kita niatkan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Artinya apabila aktivitas ataupun kegiatan kita dalam sehari-hari ini setidaknya tadi itu, yaitu kewajiban kita secara vertikal kepada Allah sebagaimana sholat, dan kewajiban kita secara horizontal kepada manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran tadi itu adalah berzakat, menunaikan infak, menunaikan sedekah, bahkan menyantuni anak yatim, maka ketahuilah bahwa semuanya itu adalah bentuk daripada ibadah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, sekaligus ada nilai kita berbisnis, ada nilai kita berdagang. Karena dalam hidup kita ini setidaknya bahwa dalam keseharian kita ini sesungguhnya seluruh aktivitas yang kita jalankan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menilainya. Berapa dalam kesehari-harian kita kerja yang telah kita dapatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya tadi ingin menyampaikan kepada kita, berbuatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau berbuat yang engkau niati karena Allah Subhanahu wa taala, serta Allah akan memberinya yang lebih banyak dari nikmat-nikmat yang sudah kita syukuri, sebagaimana ibadah sholat, sebagaimana ibadah zakat. Itu semua apabila disyukuri maka Allah akan memberinya yaitu nikmat yang lebih besar, sebagaimana Allah katakan, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, janganlah usaha kita, janganlah dagangan kita hanya memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia, namun kita akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita kembali kepadanya. Apalagi rumus dagang di dunia, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa rumus dagang di dunia ini tidak selalu memberikan hasil yang menyenangkan. Ya, tidak selalu memberi hasil yang menyenangkan. Ya, alias surplus kalau dalam bahasa bisnisnya itu. Namun terkadang bahwa apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita usahakan dengan segala kekuatan yang sudah kita keluarkan, dan hasilnya tidak selalu surplus, bahkan akan terjadi yaitu kerugian
kerugian atau yang disebut dengan defisit. Dan itulah rumus berbisnis di dunia. Jadi ada kalanya profit, ya, ada kalanya untung, tapi ada juga kalanya rugi. Lah bagaimana membangun bisnis, bagaimana membangun dagangan, usaha yang nilainya selalu surplus? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira mau nggak punya usaha, punya dagang, punya apapun lah, ya, selalu memberi nilai surplus, selalu memberi untung di dunia, bahkan sampai untung di akhirat. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai serta saya banggakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya. Bisa dilihat nanti di dalam surat Fatir. Ya, surat Fatir ini adalah surat urutan ke-35 sebelum surat Yasin. Bisa dibuka ayat 29 sampai ayat 30. Allah menyebutkan dalam firman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat yang pertama, yaitu ayat yang berada pada urutan ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, wa aqamus shalah. Yang kedua, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, serta mereka infak, mereka sedekah, mereka menyantuni anak yatim. Sirran wa alaniyah, baik itu dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Sirron wa alaniyah, yang tentunya didasari yarjuna tijaratan lan tabur, didasari karena Allah Subhanahu wa taala, diniati karena Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan mendapatkan labanya, menginginkan mendapatkan keuntungannya, yaitu keuntungan yang selalu memberikan nilai surplus, bahkan tidak ada defisitnya. Inilah kalau ibadah yang kita jalani dibangun, bahkan didasari, dilandas karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, apapun kegiatan aktivitas kita, maka jangan pernah lupa bahwa kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di situ. Karena kalau dihitung dalam keseharian kita, mulai bangun sampai mau kita beristirahat, berapa banyak aktivitas yang kita jalani. Mulai kita bangun sampai mau istirahat malam, sebut saja ada 10 aktivitas yang berbeda-beda tentunya. Dan apabila masing-masing 10 aktivitas itu, dan masing-masing aktivitas itu kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita jalani seluruh aktivitas, bahkan semua aktivitas yang ada itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengaliannya dikali 1. Di 10 aktivitas dikali 1, maka nilainya akan muncul berapa? 10. Nah, berbeda Bapak Ibu sekalian ketika kita menjalani aktivitas dalam keseharian kita. Yang tadi kita sebutkan ada misalnya 10 aktivitas. Dan masing-masing dari 10 aktivitas itu sama sekali kita tidak hadirkan Allah di dalam aktivitas kita. Ya, sebagaimana saya contohkan adalah sedekah.
mengeluarkan infak ataupun sedekah, bahkan zakat tidak diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin merasa terpaksa, merasa tidak enak, bahkan mungkin merasa akan habis hartanya. Itu berarti aktivitas-aktivitas semacam itu yang ia jalani tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hasilnya Bapak Ibu sekalian? Hasilnya kalau ingin tahu, ya 10 dikali 0. Ya, 10 dikali 0 berapa hasilnya? Hasilnya 0. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selalu hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun aktivitas yang kita jalani ini, baik sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai tenaga pendidik, bahkan sebagai staf karyawan di perusahaan, ketika kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas-aktivitas kita, maka percaya dan yakinlah bahwa nilainya akan lebih besar. Artinya akan memberi nilai yang sangat menguntungkan untuk kita pada saat ini. Bahkan memberi keuntungan kepada kita semua pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam akhiratnya nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu menyebutkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, bahwa orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdagang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana infak kita, sedekah kita, santunan kita kepada anak yatim, yang kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bahwa mereka semata-mata mengharap, yaitu dagangan ataupun bisnis yang akan bernilai surplus. Jadi bukan defisit, tapi surplus. Artinya surplus itu akan memberi nilai tambah. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita santunkan, maka insya Allah akan bernilai lebih dari nilai yang telah kita keluarkan kalau kita niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya menyebutkan penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Yaitu ayat yang ke-30 dalam surat Fatir ini, bahwa Allah mengatakan liwaffiyahum ujurahum, bahwa mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang menunaikan sholat, mereka yang menunaikan zakat, sedekah, infak, santunan kepada anak yatim, yaitu dengan tujuan, dengan maksud untuk mengharap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang akan memberi nilai surplus. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua yang mereka lakukan itu adalah untuk menyempurnakan, yaitu amal ibadah untuk kehidupan mereka di akhirat kelak. Liwafiyahum ujurahum. Jadi ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu kembali untuk diri kita, yaitu untuk kesempurnaan nilai ibadah kita. Karena kita bangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lanjutkan ayatnya, wa yazidahum min fadlih. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghadirkan seluruh aktivitas kita di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak semata-mata untuk menyempurnakan amal ibadah kita untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yazidahum min fadli. Artinya Allah akan memberi nilai tambah, Allah akan memberi nilai yang lebih besar dari yang sudah dikeluarkan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat petani Bapak Ibu sekalian, yaitu menanam
pohon mangga, ketahuilah bahwa mangga ini dari satu buah mangga, dari satu biji buah mangga. Perhatikan Bapak sekalian, ibaratnya itu adalah sedekah kita, zakat kita. Dan ketika dia tumbuh, bahkan sampai menghasilkan buahnya, pernahkah kita melihat dari buah mangga yang kita tanam itu, atau yang ditanam petani tadi itu, kemudian dia tumbuh dan menghasilkan satu buah? Tidak Bapak sekalian. Ya, tidak. Seperti itulah perumpamaannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang zakat, orang yang infak, orang yang sedekah itu seperti menimbah air sumur, menguras air sumur. Ya, dimana sumur itu kalau airnya kita ambil, ya, dia tidak akan habis Bapak sekalian. Tapi apa yang terjadi pada sumur yang kita ambil airnya itu? Yang pertama, bahwa sumber sumur itu akan semakin kencang, akan semakin deras. Maka disinilah rahasianya Bapak sekalian. Ketika kita niat infak, sedekah, zakat, menyantuni anak yatim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan bahwa sumber rezeki kita akan semakin mengalir deras, sebagaimana diumpamakan Rasulullah tadi dalam sabdanya, yaitu sumur yang kita kuras, sumur yang kita ambil airnya, ya, dimana sumur itu tidak akan pernah habis airnya. Tapi justru dengan sumur yang kita ambil airnya itu, maka sumber sumur itu akan semakin kencang, akan semakin deras mengalirkan sumber-sumber air, bahkan sumber-sumber untuk kehidupan, yaitu sebagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa air yang kita ambil ataupun yang kita timba dari sumur itu, ini kalau kita bandingkan dengan air yang tidak diambil, dibandingkan dengan sumur yang tidak diambil airnya, bahkan tidak pernah diambil airnya dalam hitungan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, maka kualitas airnya pun akan berbeda. Demikianlah perumpamaan sedekah, infak, zakat maupun santunan kita kepada anak-anak yatim, yang tentunya sangat memberi nilai, yaitu untuk kesempurnaan ibadah kita, serta untuk menghadirkan nikmat-nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya, innahu ghafurun syakur. Artinya di dalam ayat itu Allah menutup firman-Nya yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mengampun. Artinya bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar, bahkan dibuka untuk hamba-hambanya 24 jam. Ya tentu dari aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apabila ada kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak, yakinlah bahwa ketika kita menyadari itu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni kita, maka Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena innahu ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan yang terakhir, yaitu Allah juga mengatakan selain Dia Maha Pengampun, Dia juga Maha, yaitu bersyukur. Artinya bersyukurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan reward, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan kita melahirkan sesuatu yang baik, yang kita persembahkan, ya, yang tentunya kembali kepada diri kita. Seperti orang ikut lomba, begitu dia menang, maka
prestasi yang telah dia capai itu akan kembali kepada siapa? Kepada dirinya, bahkan kepada orang banyak. Ya, sebagai rasa hormat, bahkan penghormatan untuk dirinya, bahkan untuk saudaranya. Nah, sehingga dengan maha bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bahwa aktivitas ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian kita, sebagaimana sholat kita, sebagaimana zakat, infak, dan sedekah kita, ketika semuanya itu kita hadirkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang hilang dari yang telah kita keluarkan. Justru akan semakin bertambah, bahkan lebih besar nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan firman-Nya, menyampaikan sabdanya kepada kita semua, yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir, wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang belum bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kecil atau yang sedikit, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar. Terkadang kita ini kalau besar, alhamdulillah. Tapi ketika masih sedikit, bahkan masih kecil, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir sabda itu juga Rasul mengatakan, dan barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran manusia bersyukur itu, Allah melihatnya ketika manusia itu bersyukur untuk dirinya, bersyukur untuk saudara-saudaranya. Maka barulah disebut manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur artinya memperlihatkan. Ya. Sebagaimana saya hadir dalam video ini tentu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa bertemu dalam kajian Indah SD Irada, yaitu kaidah yang mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa, para keluarga besar kajian kaidah, kajian Indah SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan Allah menciptakan kita dengan tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya, senantiasa kita dapat mengikutinya, yaitu menghadirkan perintah-perintah Allah itu dalam kehidupan kita, yaitu secara vertikal maupun secara horizontal, untuk yaitu menyempurnakan nikmat-nikmat yang insya Allah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nikmat itu nantinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu di kampung akhirat pada saat kita bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita bangun, yang kita niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga dicatat semuanya sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sababiyah untuk mengantarkan kita meraih ridha dan nikmat yang agung, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.